Sepertinya mirip istri aku. Mbak. Jika nanti kau di sini miliki Kamu Novi? Mas Fajar? temani aku, peluk aku, karena hidupku. Wahai engkau, Tuhan pencipta semesta, wahai engkau yang mengetahui segala. Assalamualaikum ya ahli kubur. Aku menangis karena aku Ya Allah ya Rahman ya Rahim. dan Allah. Hari ini aku mengetuk pintu rahmatmu untuk istri tercintaku, yang dimana telah kembali ke pangkuanmu. Ampunilah segala dosa-dosanya, kekhilafannya dalam mengurus rumah tangga atau kekhilafannya dalam mengurus semua tentang bagaimana hidupnya. Ya Allah, dia adalah amanahmu yang telah kau titipkan menjadi pendamping hidupku. Dia adalah teman hidupku dengan segala kebaikan, kesabaran, ketabahan hatinya dalam mengurusku. Ampunilah segala kekhilafannya, baik disengaja ataupun tidak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, aku telah ridho memaafkannya. Ya Rabb, tabahkanlah hatiku, kuatkanlah perasaanku dan pikiranku karena aku sangat merindukannya. Pertemukanlah kelak aku dengannya di dalam surgamu. Ya Allah, izinkanlah kelak aku memeluknya. Hanya kepadamu aku meminta dan hanya kepadamu aku memohon. Ampunilah segala kekurangan, semua kesalahan istriku. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Jailani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sayang, apapun keadaannya, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tidak akan pernah menduakan kamu. Aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kamu. Biarkan cinta ini bertemu di dalam surga yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Jika aku tidak bisa bersamamu, maka aku tidak akan bersama orang lain. Bajingan! Sekelas aku, preman yang suka minta uang keamanan, berani-beraninya nggak ada yang mau bayar. Alasan inilah, alasan itulah. Dikira aku ini cuma main. Aku tiap malam nggak tidur, cuma jagain rumah-rumah. Mereka malah seenaknya nggak mau bayar. Giliran diminta, ngomongnya alasan yang inilah, itulah. Belum gajian lah, belum dapat uang lah. Masa iya? Sekelas aku ini kurang menakutkan, kurang estetik untuk melihat untuk mereka. Awas aja ya, kalau mereka nggak ngasih uang, lihat aja
taruhannya. Belum tahu si Jack ini seperti apa. Maaf ya nak, usia kamu masih kecil, tapi kamu harus ikut ibu untuk bekerja. Ini semua untuk kebutuhan kamu, untuk susu kamu. Ya meskipun kita sering panas-panasan, tapi kamu tetap selalu menemani ibu. Ini aja ada orang baik ngasih untuk ibu. Kebetulan nih ada di rumahnya. Kalian aja gue tarik. Buat nambah-nambah duit aja. Dia kan nggak bayar. Tapi Bang Jack, biasa. Mani, uang jatah bulan ini kamu tidak bayar. maaf ya Bang Jack, untuk bulan ini saya masih belum bisa bayar. Kalau bisa, saya bulan depan aja ya double. Ih, enak banget jadi kamu. Kalau aku jadi kamu, rumah kamu aku yang jaga. Lingkungan ini aku yang jaga. Iya, saya tahu Bang Jack. Cuman saya minta keringanan ya. Karena untuk bulan ini saya memang benar-benar gak punya uang. Mana saya harus membeli susu anakku, Mas Jack. Itu urusan kamu. Ya Allah, hatiku berseru padamu. Ya Allah, hatiku menangis ingin ke Ini apa? Makanan? Hah? Ini Beli makanan kamu bisa? saya tuh dikasih itu Nih, itu makanan kamu. Beli makanan kamu bisa kan? Hah? Bang Jack, itu saya dikasih. Saya nggak beli Bang Jack. Itu urusan kamu. Itu urusan kamu. Berarti nggak perlu duit. Bang Jack, Kamu tahu, kalung aku ini kecil. Aku pengen tambahin lebih besar lagi. Jadi uang kamu harus masuk ke aku. Paham kamu? saya paham Bang Jack. Cuman kan saya hanya bulan ini yang nggak bayar. Tolong kasih keringanan ya. Tapi aku nggak jamin ya rumah dan barang-barang kamu itu selamat. Apalagi bayi kamu ini. Dari lubuk hati yang terdalam, aku menyembahmu, wahai Engkau. Allah ya alam hatiku. Maksudnya apa Bang Jack? Maksudnya apa Bang Jack ngomong kayak gitu? Novi, kamu tahu, bayi itu bisa nggak panjang umurnya. Bang Jack, maksudnya apa ngomong kayak gitu? Kamu jangan pura-pura bego, jangan pura-pura nggak tahu. Bang Jack, saya itu hanya nggak mampu bayar untuk bulan ini. Tolong jangan sampai korbankan anak saya. Kasihmu sedalam samudra, cintamu setinggi langit ketujuh. Allah ya Allah maha besar. Aku sebagai keamanan lingkungan ini bukan buka jasa tanpa dibayar. Paham kamu? Ya, saya paham Bang Jack. Saya usahakan besok saya bayar ya. Bukan besok. Nanti sore. Ya, saya usahakan Bang Jack. Tapi kalau misalnya nggak bisa sore, mungkin saya pagi akan saya usahakan. Aku nggak mau tahu ya, Noh.
Aku tegaskan lagi nih. Aku nggak jamin ya barang-barang kamu ini dan juga bayi kamu ini bisa aman nanti malam. Makanya bayar. Ngerti kamu? Ini. Ya Allah, sampai segitunya Bang Jack. Padahal aku cuma hanya telat 2 minggu. Bagaimana ya untuk membeli susu anakku ini? Sedangkan susu anakku udah habis. Aku harus berusaha supaya anakku ini tidak kelaparan dan kehausan. Ya Allah. Mana sih? Telepon juga gak diangkat, di chat juga centang. Fajar. Ih, kamu kemana aja sih? Apalagi sih Mita, mau aku dari mana itu terserah aku. Aku barusan dari kuburan almarhum istri aku. Apa? Dari kuburan istri kamu? Kamu ngapain sih ke sana? Mita, kamu tahu kan, aku sama istriku nggak memiliki seorang anak. Lantas doa siapa yang bisa menembus terhadap almarhumah istriku? Lagian istriku ini sudah meninggal. Apa sih kesalahannya kalau misal aku mengunjungi kuburannya? Ya kan kamu bisa doa dari rumah. Tidak usah mengunjungi kuburan istri kamu. Kamu mau nangis-nangis di sana, istri kamu gak akan kembali. Istriku memang gak akan kembali, Mita. Tapi setidaknya, aku sudah pernah berjanji terhadap istriku bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cintanya. Sini. Ih. Sini. Apa sih kamu? Kasar banget sih. Aku nggak mau ribut di depan kantorku seperti ini. Aku punya banyak karyawan, Mita. Aku nggak akan marah kalau kamu nggak buat salah. Kamu paham kan? Aku itu sayang sama kamu. Kalau kamu memang benar-benar mencintai aku, harusnya kamu melepaskan semua apa yang aku suka. Seharusnya kamu mensupport semua yang aku suka. Ingat, Mita, aku ini masih belum apa-apa dengan kamu. Aku masih belum menikah dengan kamu. Pacaran pun tidak. Tapi kan aku calon istri kamu. Kamu bisa gak sih jaga perasaan aku? Sudah ya Mita, cukup. Ini cuma permasalahan aku ke kuburan almarhum istriku. Jadi, jangan permasalahkan aku kalau aku datang ke sana. Istriku sudah meninggal. Gak mungkin dia datang lagi merebut perasaanku. Tapi yang jelas, di dalam perasaan lubuk hatiku yang paling dalam, nama dia dan raga dia masih terukir dalam hatiku. Ingat ya. Aku mau kerja. Ih, kenapa sih dia keke banget? Lagian juga istrinya nggak bakal balik. Apa-apaan sih si Mita? Selalu saja dia itu mempermalukanku di depan kantorku sendiri. Apa salahnya? Apa salahnya kalau semisal aku datang ke makam kuburan almarhum istriku? Aku pun juga sudah berjanji gak akan pernah mengkhianati dia. Dia gak paham tentang mengenai perasaanku. Istriku meninggal, di sampingnya gak ada aku. Udahlah, hancur pekerjaanku. Kebetulan hari yang sangat mujur bisa ketemu kamu. Tapi ini masih belum sore Bang Jack, ini masih siang. Hasil mulung saya juga masih sedikit. Aku tahu kamu itu pasti ada uang beli susu kan?
Iya, itu pun saya masih mau menukar dulu. Habis itu uangnya baru saya belikan susu untuk anak saya. Alasan kamu itu banyak banget, Novi. Tidak seperti yang lain langsung aku minta. Nanti sore dia bayar. Ya itu kan, orang lain gak susah untuk mencari uang. Sedangkan aku sangat beda Bang Jack. Mohon pengertiannya ya. Tapi kalau diusahakan pasti bisa. Iya, nanti sore saya usahakan. Kalau misalnya saya nggak dapat nanti sore, pagi-pagi nanti saya cari pinjaman kok. Tenang aja. Kalau begini terus, Novi, yang ada aku yang bakal ngelaporkan ke orang yang bisa culik bayi itu. Biar sekalian kamu nggak beli susu terus, jadi uang jatah buat keamanan untuk aku ada terus. Biar Mas, aku bakalan mau bergadang setiap malam untuk menjaga bayi aku. Begadang? Kamu yakin? Hah? Kamu yakin akan keamanan? Akan saya usahakan apapun demi untuk anak aku, Mas. Novi, itu namanya menantang. Menantang Jack Sparrow, ketua keamanan lingkungan di sini, dan sudah ditolak. Aku tuh butuh uang. Ya Bang Jack, saya ngerti. Cuman kan saya minta keringanan. Nanti sore atau nanti pagi. Nanti sore saya akan ke rumah kamu. Awas kamu bohong lagi. Mentang-mentang bayi dijadikan tameng kamu itu. Ya sudah, saya masih mau cari barang bekas lagi Bang Jack. Permisi. Lihat saja nanti kalau kamu nggak bayar ya. Kamu akan mendapatkan perhitungan dengan Jack. Udah kenyang, udah selesai makan, rumah sudah dikunci. Mas Tres. Ada apa ya, Mbak? Jadi hari ini aku mau kasih kerjaan ke kamu. Kerja apa itu, Mbak Mit? Kamu bisa cariin ini nggak? Dukun. Oh, saya ada, Mbak, kenalan, Mbak. Tapi agak jauh dan harganya lumayan sih. Emang berapa? Kalau yang paling ampuh itu sekitar 3.500.000, Mbak. Apa? 3.500.000. 3.500.000? Iya. Kamu mau nipu saya ya? Itu tidak sampai 24 jam, langsung kelepek-kelepek, Mbak. Langsung cari kamu, Mbak. Itu sudah yang paling ampuh yang saya kenal, Mbak. Gimana, Mbak? Bukannya setahu saya itu kalau dukun itu nggak sampai 500.000. Itu kan dukun abal-abal, Mbak. Ini dukunnya asli, Mbak. Oke deh, aku percaya sama kamu. Jadi nomor rekening kamu masih sama? Masih, Mbak. Masih ya seperti yang dulu, Mbak. Oke, langsung aku TF 3.500.000. Oke. Cek dulu ya, Mbak. Silahkan. Oh, sip. Masuk dah. Pokoknya saya nggak mau tahu gimana caranya pacar saya segera menikahin saya. Siap. Ini dijamin ampuh 100%, Mbak. Pokoknya aku nggak mau tahu gimana caranya dukun itu ngasih apapun barang yang bisa calon suami aku segera nikahin aku. Dijamin 100% ampuh, Mbak. Oke. Besok langsung datang ke sini tepat waktu ya. Soalnya saya besok masih ada janjian. Oke. Ya udah, aku pulang dulu. Ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Hati-hati, Mbak. Sama. Wah, rezeki tiba-tiba ini rezeki nomplok. 3.500.000 sudah masuk rekening. Padahal dukun itu cuma 200. Saya untung 3.300.000 ini. Hahaha. Mantap.
Makanya jangan macam-macam sama Jack. Anak aku? Anak aku mana ya? Bang Jack? Aduh. Anakku? Aduh. Bang Jack, saya kan sudah bilang, saya masih belum punya uang. Bayar dulu. Aku nggak mau tahu ya. Udah enak saja kamu nantang aku. Keamanan ini aku. Mas Jack, saya sudah bilang kan nanti sore saya usahakan. Kalau misalnya nggak dapat nanti sore, nanti besok pagi. Aku tahu, Nov. Kamu itu ada uang untuk beli susu. Dan kelemahan kamu itu ada di anakmu. Mas, saya masih itu anakku. nggak Masih bisa. itu anakku, Mas. Mau anak kamu aku kasihkan sama penculik? Enggak, Mas. Ya udah, tunggu. Ya kan? Kalau sudah begini, bayar. Oh, kalau nggak begini, boro-boro mau bayar. Saya cuma punya uang segini, Mas. Ini berapa? Gak ada lagi, Mas. Itu yang saya kumpulkan. Pilih, di bawah, ambil. Mas, tolong anak saya. Kamu uangnya kurang. Saya mohon, Mas Jack. Uangnya ada segini. Tolong kembalikan anak aku. Nah, begitu. Pelankan suaramu. Biar tidak terulang lagi. Ya Allah, ya Maha Pengasih. Ini anakmu. Pelan. Maaf ya, nak. Ibu berusaha untuk menyelamatkan kamu secepat mungkin. Menurun drastis. Ini satu rumah. Harusnya seperti ini. Bulan depan harus lo komplit uangnya. Jangan seperti ini. Kalau tidak, bukan cuma bayinya yang hilang, kamu juga hilang. Kasihilah aku yang lagi terhina ini dengan doaku. Maafin ibu ya, nak. Hampir aja kamu celaka barusan. Mulai sekarang, ibu gak akan lalai lagi. Mulai sekarang ibu akan janji untuk menjaga kamu 24 jam. Duhai engkau pelangi yang memberi keindahan mata. Ih, Fajar, kamu kemana sih? Pokoknya aku nggak mau tahu ya, gimana caranya Fajar itu bisa cinta sama aku. Aku nggak mau tahu caranya. Gimana caranya? Si Fajar tuh tergila-gila sama aku. Oh, apa dia ke makam istrinya lagi? Buat pusing aja itu. Oke, aku bakal cari cara gimana semuanya bisa jalan lancar. Oke deh. Oh, ini. Mas Tres. Oh, sudah datang kamu, Mbak. Saya dari tadi nunggu, Mbak. Emang udah ada? Ada sudah, Mbak. Siap, Mbak. Ini, Mbak. Ini untuk kamu saat di luar dikalungkan atau ditaruh dalam tasnya, Mbak. Ya. Nah, yang ini yang paling ampuh, Mbak. Ini cara gunakannya ya. Ambil sedikit lalu dibakar ya, Mbak ya. 3.500.000 cuma dapat 2 benda ini. Bah, ini sudah paling ampuh lokasi ini, Mbak. Dijamin, tidak sampai 1 hari 1 malam sudah kelepek-kelepek, Mbak.
Oke deh, nanti aku coba. Kebetulan aku lagi nyari calon suamiku, nggak ada di kantornya. Jadi aku bakar si apa ini namanya? Keminyan. Oh, keminyan ini. Ya. Si keminyan ini, dan aku pakai ini biar pacar aku nyariin aku. Jadi aku nggak perlu capek-capek nyariin dia. Nah, mantap. Tapi dengan penuh keyakinan ya, Mbak ya. Dibakar, bayangkan wajahnya, lalu pergi dan kalungkan ini ya. Ya udah deh, ya udah. Makasih ya. Stop dulu, Mbak. Biaya jalannya, Mbak, rokok. Kan belum ada, belum dikasih. Kan aku sudah TF 3.500.000. Itu untuk dukunnya. Uang jalan sama rokok itu beda, Mbak. Gila. Aku kan teman kamu. Kan ini masalah kerja, Mbak, bukan masalah teman, Mbak. Kamu stres, mata duitan banget. Nih aku TF ya. Ya. 500.000. Mantap. Oke? Sip, masuk dah, Mbak. Ya udah, aku pergi dulu ya. Oke, Mbak. Makasih ya, Mbak ya. Maaf. Wah, memang gampang dibodohin dia. Mantap, sudah untung 3.800.000. Langsung nanti malam, klub malam. Mantap. Aku harus menghibur diri aku agar aku tidak stres, pikiran tidak berat. Setidaknya aku sekarang mendaki gunung untuk menghibur semuanya. Ini salah satu hobi dari istri aku. Hiking, mendaki gunung untuk menghilangkan beban pikiran aku. Seandainya sekarang istriku masih ada, mungkin aku nggak akan sestres ini. Bismillah. Airnya sangat segar sekali. Sepertinya mirip istri aku. Mbak! Jika nanti kau di sini miliki aku, temani aku, peluk aku, karena hidupku inginkan ada dirimu dalam diriku. Kamu Novi? Mas Fajar? Bahagia kita, senangnya kita, bagaikan fajar mentari pagi yang sejukkan jiwa. Kamu kok ada di sini, Mas? Kamu ternyata masih hidup? Iya, aku masih hidup. Sepulang aku dari Jakarta, kamu sudah meninggal. Dan aku nggak sempat melihat jasad kamu. Aku dikabari sama Mita, dan aku langsung diantarkan sama Mita ke makam kamu. Apa? Aku dikabarkan aku meninggal. Oh, aku mulai ngerti. Jadi Mita yang mengasingkan aku ke daerah ini, Mas. Mita bilang, aku disuruh tinggal di sini dulu. Setiap bulan nanti dia akan menjenguk aku. Tapi entah kenapa, Mita sama sekali nggak pernah menjenguk aku. Berarti yang mengasingkan kamu sini juga itu ulah Mita. Kurang ajar, Mita. Berarti kuburan itu bukan kamu. Aku masih belum meninggal, Mas.
Berarti anak ini, berarti selama kamu diasingkan ke sini, kamu mengandung anak aku. Iya mas, waktu itu tepat kehamilanku 3 bulan. Mita mengajak aku ke tempat desa yang terpencil. Cuman untuk aku balik ke rumah aku nggak tahu mas. Karena daerah ini ke rumah kita tuh sangat jauh. Untuk balik pun aku nggak ada ongkos. Dan waktu itu Mita juga bilang dia akan mengambil uang. Tapi dia nggak pernah kembali. Mata hati dia sudah dibutakan oleh perasaan yang tidak jelas. Kamu ikut aku sekarang. Kita ke rumah Mita. Maksudnya gimana mas? Tinggalkan tempat ini. Kita kembali hidup seperti normal. Tapi sebelum kembali ke rumah kita, aku mau pergi ke rumah Mita. Dia bukan cuma mengasingkan kamu. Dia bukan cuma menyakiti kamu. Tapi dia menyakiti anak yang tidak berdosa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ku berdoa kuat. Terus selama kamu di sini kamu kerja apa? Kalau untuk hari ini aku mulung mas. Nanti sore aku cari kayu bakar. Berarti anak kita selama ini kekurangan. Ayo. Ayo kita pergi. Kamu ngapain di sini mas? Aku di sini banyak pikiran. Aku nggak bisa melupakan kamu. Alhasil aku hiking, naik gunung. Jadi untuk mengobati semua perasaan-perasaan aku. Ternyata Tuhan malah mempertemukan aku di sini. Ayo. Terangkan jalan hidupku saat ini ya Allah. Mita, Fajar nyariin aku tuh. Ih, berarti jimat ini beneran dong. Ih, udah gak sabar nih ketemu Fajar. Ya, bener deh kata temen aku tuh. Kalau jimat ini bakalan semanjur itu. Aduh, apaan sih? Baru juga dibakar. Iya, sabar. Mita, Ih, apa cintaku? Kok ada no? Ketemu di mana? berarti selama ini kamu membuang Novi, Mita. Aku juga gak tahu kalau Novi kemana. Masih pura-pura mengeles. Masih pura-pura mengeles. Novi sendiri bilang bahwa kamu yang mengasingkan dia. Lantas kuburan itu kuburan jasad siapa, Mita? Siapa? Pohon pisang. Apa? Astagfirullahaladzim. Berarti selama ini, Mita, selama ini aku selalu berdoa dan pergi ke kuburan aku itu berdoa di atas pohon pisang. Iya, Jar. Mulai paham aku sekarang. Pantas setiap aku pergi ke kuburan kamu selalu melarang karena jasad yang berada di dalam tanah kuburan itu adalah pohon pisang. Ya lagian kamu. Aku tuh dari dulu suka sama kamu, Fajar. Tapi kenapa sih kamu nikah sama Novi? Kamu gak mikir perasaan aku? Pikir pakai logika, aku sudah menikah dengan Novi. Apakah kamu gak berpikir bagaimana kondisi perasaan rumah tanggaku? Apa yang kamu pakai? Bukan apa-apa kok. Musyrik. Musyrik kamu jadi orang. Kamu bersekutu. Kamu menduakan Tuhanmu. Kamu memakai jimat seperti itu. Agar apa?
Ya kan kamu sayang sama aku. Aku nggak mau tahu gimana caranya kamu bisa jadi milik aku. Aku udah singkirin Novi, aku udah bayar dukun berjuta-juta. Tapi apa yang terjadi? Oh, atau jangan-jangan dukun kamu lebih hebat daripada dukun aku? Jangan sembarangan berkata. Aku menikahi dia karena cinta. Aku menikahi dia karena kesabaran dia, kebaikan dia. Karena kesederhanaan dia tidak meminta apapun terhadap aku. Sedangkan kamu hanya mencintai hartaku. Kamu akan aku laporkan ke kantor polisi. Kamu harus menanggung semuanya. Kamu memanipulasikan orang yang hidup menjadi mati. Dan kamu mengasingkan dan membuang istriku. Dan juga anakku. Tapi gak usah sampai polisi juga dong. Hukum tetaplah hukum. Setiap perbuatan memiliki konsekuensi yang jelas. Hai sayang. Tapi kan Jelaskan itu di pengadilan. Aku akan telepon pengacaraku untuk menjemput kamu. ih, kok bisa gagal kayak gini sih? Lagian ini jimat. Ih, apaan ini? Subhanallah, Engkau Maha. Sayang, aku nggak menyangka dengan aku pergi ke gunung ternyata aku bisa bertemu dengan kamu. Ya mungkin ini adalah takdir kita. Aku sekarang puas sekali. Mita sudah di penjara. Ternyata selama ini yang membuang kamu adalah Mita. Aku nggak menyangka dia bisa melakukan hal yang nekat seperti itu untuk menguasai semuanya. Iya. Ya udah, kita lupakan aja. Yang terpenting kita udah kembali bersama. Sekarang keluarga kita bertambah. Sayang, aku sangat bersyukur. Ternyata kamu masih ingat dengan aku. Dan kamu gak berpaling dengan perempuan lain. Aku gak mungkin bisa lupa dengan segala kebaikan kamu, kesabaran hati kamu, dengan keikhlasan ketulusan perasaan kamu sama aku. Kamu capek, kamu tetap melayani aku. Kamu lusuh, kamu belum apa-apa, kamu masih tetap menemani aku. Kalau kamu taunya dulu kantorku yang di sebelah sana, aku sekarang punya kantor gedung baru, ini gudang penyimpanan barang-barang kita. Oh iya, anak kita kurus. Aku yakin dia pasti kekurangan gizi. Selepas ini, aku akan ajak kamu ke dokter terbaik, spesialis, ataupun yang memang paling mahal di kota ini untuk perbaikan gizi anak kita. Dia harus mendapatkan gizi yang terbaik dan pendidikan yang terbaik. Terima kasih ya. Kamu sudah melahirkan anak aku dengan selamat. Dan kamu sudah menjaganya dengan selamat. Meskipun aku paham ujian kamu sangat berat. Iya sayang. I love you.